Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahmu. Pembelajaran ketiga. Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengukuhkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah, namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Ya. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu bunga. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Ya, jadi bunga ini merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Jadi ketika dia mau tumbuh lagi, nah ini berasal dari bunga. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Nah, bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Nah, ini adalah contoh buah kelengkeng ya. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Nah, kalau biji yang berkeping 1 itu disebut monokotil. Dan biji yang berkeping 2 itu disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan yang disebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjadi kelestariannya. Nah, jadi biji dari buah-buahan ini yang akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru.
Jadi biji, misalkan biji mangga. Nah, mangga ini ketika kita tanam dia akan tunas ya, akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Begitu anak-anak. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiraminya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Ya, misalkan bunga melati, ya, itu dia akan menghasilkan wangi yang segar ya pada saat di pagi hari. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Rajin merawat dan menyiraminya setiap hari. Selain itu juga perlu memberikan pupuk secara teratur. Jadi di sini anak-anak harus rajin merawat tumbuhan ya. Karena tumbuhan itu merupakan alat pelindung kita ya. Jadi tumbuhan juga melindungi kita. Kita juga harus melindungi tumbuhan ya. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, manfaat yang dapat kita peroleh dari bunga yaitu kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah dan sejuk dipandang mata. Tak hanya sejuk dipandang mata, ya, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah kita. Jadi manfaat bunga ini untuk menghias rumah-rumah kita ya, supaya terlihat lebih indah dan sejuk. Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Pada tumbuhan yang berbunga, sebaiknya yang harus kita lakukan adalah merawat ya dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebut di ruangan ya. Jadi kita harus bisa merawat bunganya ya supaya terjaga dengan baik. Nah, bunga ini tidak boleh dirusak ya. Harus kita jaga dan harus kita lestarikan sampai dia nanti tumbuh bunga yang baru. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ya. Jadi kegiatan kita memelihara tanaman itu tujuannya untuk menjaga tumbuhan dan melestarikan tumbuhan ya. Tumbuhan itu tidak boleh kita rusak, justru harus kita jaga ya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. Ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. 4. Siram secukupnya. Yang kelima, simpan tumbuhanmu di depan kelas. Yang keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah untuk menanam tumbuhan ya. Nah, anak-anak bisa langsung praktekkan di rumah ya untuk
mencoba bagaimana proses pertumbuhan tumbuhan itu setiap harinya, ya. Nanti dia akan berkecambah, terus besok harinya dia akan menjadi tunas yang kecil. Nah, dan selanjutnya nanti anak-anak bisa langsung coba praktekkan di rumah, ya. Oke, baik, itu saja anak-anak untuk pembahasan materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.